Abang nih aku mau nanya dulu nih. Aduh duh duh, Apa-apa? Boleh, silakan. eee, abis ini tuh biasanya keluarnya kapan sih, Bang? Proses editing-nya Bang berapa lama gitu? Sebenarnya gini, eee, aku udah sama tim punya tim editor. Mhm, Cuma kalau aku kasih kerjaan editor ini ke tim kan, mengingat masa pandemi juga kan kalau aku ngasih kerjaan kan aku harus ngasih gaji dong. oke. Jadi sementara video-video yang masih bisa aku kerjain sendiri, aku kerjain sendiri gitu. Mmm, Jadi editingnya masih simpel. Harapannya ke depan harus diakuin kalau bisa ini jadi, komersil tapi, spirit-nya itu tetap harus dijaga gitu, kayak fokus tulis menulisnya. Jadi mmm. biar bisa bayar editor dan hasilnya bisa lebih bagus. Nah, antriannya tuh kalau nggak salah ada 3 video lagi, tapi kalau Yara mau lebih cepat bisa kita buat lebih Nggak cepat. usah lah, aku cuman kepo aja. Oke, Mhm. eee, Itu aduh, pegel aku. channel selanjutnya ini kita nama channelnya Ceritain. Oke. Ceritain ini sebenarnya adalah channel yang akhirnya ada karena aku mentok menulis. Oke oke. Kalau aku harus menulis, biasanya aku butuh sejam 2 jam, Mhm. karena harus menyusun kata-kata kan. Tapi akhirnya aku memulai dengan mengambil record HP, Mhm, terus aku bilang, misalnya ya sama kayak Yara tadi, apa yang aku pelajari dalam 1 hari, apa yang aku mhm, alamin, aku cukup record, editing dan upload gitu. mhm mhm. Cuma aku kepikiran juga pengen ngobrol kayak gini sama orang-orang tentang pengalaman hidup mereka gitu. Oke oke oke. Nah, sebelum kita masuk ke obrolan yang berat, Heeh. aku mau mulai dengan gini. Kenapa soal relationship Yara nggak mau share? Ini di-record nih. Kenapa ya? Eee, aku lebih suka ngerahasiain aja sih. Oke, tapi tetap punya teman kayak mama atau keluarga yang buat diceritain kan? Nggak dipendam sendiri kan? Temen, tapi Oke, kalau orang tua enggak. Orang tua enggak. kenapa? Karena masih dalam proses menyeleksi gitu. Oke, Aku ingin orang tuaku tuh nanti taunya kalau misalnya memang sudah jadi ada yang bener-bener orang pilihan gitu. Jadi kayak Malika dibuat dari biji-biji Malika itu kan dipilih. Cuman yang terpilih sajalah yang akan dikonsumsi sama kita gitu. Nah, aku juga pengen orang tuaku gitu. Aku nggak pernah loh Bang ngajak cowok main ke rumah, satupun. sama tapi aku banyak ngajak cowok main ke rumah sih. Abang kan cowok. Aku nggak pernah, jadi satu pun nih, misal temenku, bahkan emang kayak misalnya dia cuman temen sama aku gitu, aku nggak pernah ngajak dia main ke rumahku. Itu, karena budaya yang dibentuk di keluarga atau gimana? Enggak, karena orang tuaku sih sebenarnya santai aja kalau soal itu, cuman kayak prinsipku gitu loh, aku nggak mau memperlihatkan orang yang aku kayak yang belum tahu itu nanti suamiku apa bukan tuh ke orang tuaku gitu. Aku pengen nanti yang aku bawa itu emang bener-bener dialah orang pertama yang datang ke rumahku, yang tahu ayah ibuku gitu, yang aku berkenalan ke ayah ibuku gitu. Jadi dia merasa spesial dan orang tuaku juga ngerasa, "Oh ini orang yang spesial," gitu. Aku pengen punya kesan itu. Jadi itu memang kayak aku jaga bertahun-tahun dari SMA tuh aku jaga itu. Oke, berarti Yara punya kriteria dong? Iya, jelas. Itu Punya. bisa di-share? Ah, ya Allah, serius nih. Ya, kalau boleh silahkan, kalau enggak kita skip, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kriteria ya, mmm, kriteria aku sih sebenarnya simple pasten, Bang. Yang penting tuh sholat sih, satu, terus orangnya bertanggung jawab sih, dan itu terlihat gitu loh bertanggung jawabnya, laki-laki itu. Itu sih, 2 sesimpel itu doang? Oh, enggak punya kriteria fisik? sejauh ini enggak, karena aku ngerasa aku kayak kalau tertarik sama orang random gitu, fisiknya beda-beda. Oh, oke oke. Berarti Biasanya bukan karena fisik. berarti sebenarnya kan ada 3
3 hal kan yang nggak boleh lewat kan. Secara materi itu maksudnya dalam fisik, Mhm, pekerjaan, mhm, kestabilan finansial, terus secara karakter, mhm, mhm. jiwanya kayak gimana, dan terakhir kan secara spiritual kan. Yap, Boleh fokus ke spiritual dan karakter, tapi kan fisiknya. fisik juga harus tetap diperhatiin. Berarti Heeh, sementara masih lebih fokus ke spiritual, yang heeh. penting enak dilihat lah ya. Kalau bangun tidur Iya, jangan bener. sampai kayak, oh ya Allah Kayak gitu, jangan sampai gitu kan. iya, pokoknya kayak, ya ada nih yang aku suka nih dari orang itu, misalnya dia punya tai lalat di mana gitu, atau misalnya pundaknya lebar kayak gitu. Yang penting ada yang kita suka, walaupun ya itu dikit gitu. Yang penting ada yang Hmm. kita suka, selain karakternya. Itu aja sih. Soalnya aku ngerasa kok tipe aku berubah-berubah gitu. Gitu. Oh, yang tipe terakhir Gitu yang kayak deh. gimana? Wah, tipe terakhir, mudah-mudahan beneran yang terakhir ya. Oh, berarti sekarang lagi ada dong. Nggak tahu Bang, aku nggak tahu. Belum tahu bodo amat. Ya pokoknya Baiklah, tipe terakhir mirip sama aku kali ya. mirip samamu tuh dalam artian kayak gimana? Sifatnya? Sifat beberapa sifatnya mungkin, Oke. nggak tahu deh. Berarti eh, bisa dibilang secara visual nggak ada permasalahan, tapi yang pasti tetap enak dilihat. Ada kepikiran nggak lebih tinggi, rambutnya lurus, kulitnya putih? Berarti aku secara fisik ada ya? Ada sih lebih tinggi seenggaknya. Oh, oke, 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 oke. Iya. Buat kalian cowok-cowok yang nonton ini, kalau kalian di bawah dari 170 ya, Aku 166, aku 166. ya beda 4 lah. Berarti di bawah 166, selamat tinggal. Iya. Oke, itu tadi biar mencairkan suasana, obrolan kita selanjutnya akan mungkin kita bisa nangis-nangisan sih ya. Iya, gimana Bang? Oh, kapan titik titik terendah dalam kehidupanmu? Titik terendah dalam kehidupan. Saat tadi tinggal di pasar kah? Mhm, mhm. Atau Titik terendah, aku bisa bilang kayak hidupku tuh kayak, banyak titik-titiknya gitu. Jadi, ada saatnya aku naik, ada saatnya aku turun, dan semua itu pelajaran buatku. Cuman emang ada titik-titik aku ngerasa hidupku tuh kayak, "Ini tuh buat apa sih? Kok aku nggak berguna sih? Kok kayak banyak banget sih hal-hal sampah yang aku lakuin?" Tuh ada. Ada masa-masa itu. Ada masa-masa itu, gitu. kapan? Kapan itu, sebelum lulus kuliah dan setelah lulus kuliah sampai sampai aku dapet kerja. Iya nggak sih? Banyak nggak sih orang yang ngerasa titik hidup terendahnya tuh di situ? Maksudnya karena dia ada di sisi yang ngerasa, "Aku tuh nggak terlalu berguna," gitu. Hmm, ya, ya, aku pernah di masa-masa itu. Iya. Aku ngerasa nggak berguna karena aku mau bahagiain orang, tapi aku masih terbatas gitu. Aku ngerasa titik terendahku tuh itu, saat-saat itu. Saat aku ngerasa aku nggak bisa ngelakuin apa-apa Hmm. sih. Sisanya sih ujian-ujian hidup yang biasa aja, dan menurutku mau aku lagi naik, mau aku lagi turun itu bener-bener berharga sih. Jadi Oke. aku suka sebenarnya. Ada nggak satu kejadian Heeh. yang paling berat buatmu, titik terendah dalam kehidupanmu? Satu kejadian yang berat banget buatku, ya apa ya, yang paling berat buatku? Mungkin ya salah satunya itu, yang, waktu orang tuaku drop secara ekonomi. Nah itu sih, menurutku ya berat, cuman setelah aku pikir-pikir, eee, banyak hal yang aku dapat karena itu. Jadi aku ngerasa itu tuh hal yang membahagiakan sih sekarang kalau aku inget-inget gitu. Emang dulu kalian keluarganya kayak gimana? Tetap berkecukupan? Heeh, heeh. Jadi tuh keluargaku tuh ya berkecukupan sih ya kalau aku bilang. Sederhana tapi ya cukup gitu, apa aja ada gitu. Cuman memang ada satu titik yang akhirnya, kayak tiba-tiba tuh kita jadi nggak punya apa-apa gitu.
Kayak, eee, misalnya jadi nggak punya rumah gitu, terus jadi nggak punya aduh aku jadi sedih, terus nggak punya kendaraan gitu. Pokoknya banyak hal yang hilang gitu. Sampai akhirnya kan yang kata aku ceritain itu aku tinggal di pasar yang cuma 2 ruko dan ruko bawah itu buat dagang, ruko atas itu buat Buat tinggal. dapur dan kamar tidur. Nah, Abang kebayang kan itu seberapa sempitnya, itu kita tidur bareng-bareng. Berapa luasnya? Kayak Lebarnya? kamar kos Abang, coba deh kamar kos Abang sekarang, aku nggak Hah? tahu juga sih. Oh, Abang tahu yang kata di depan Abang kan ada tempat tuh yang kata waktu itu kita ngobrol bareng-bareng? Ya. Nah, seteras itu karena mungkin segitu, dan itu ada pisah buat dapur dan ada buat kamar berlima. Wow. Iya, segitu segitu. Dan itu sebenarnya aku alamin itu pas masa-masa MCC apa ya, Mucuk apa, Mucuk. Berarti Hmm. aku semester 3 semester 4 deh. Jadi aku pulang terus ya udah kayak gitu kondisinya. Cuman itu menyenangkan sebenarnya. Sekarang bilangnya, dulu kan berat. Dulu berat, tapi tetap ada sisi menyenangkannya, Bang. Sisi menangkannya di mana? Sisi menyenangkannya itu pertama apa ya, insight baru dalam kehidupan. Apa sih aku mau apa? Iya pokoknya kayak, eee, aku banyak ketemu orang baru, dapat lingkungan yang baru, terus lebih dekat sama keluargaku juga, bisa ngelihat berbagai macam hal, berbagai macam peristiwa, bisa bantuin ayahku, bantuin ibuku, terus akhirnya ngebuat diriku jadi lebih kuat gitu kan, terus akhirnya membuat diriku ya banyak ngebentuk diriku, itu yang aku suka, hal itu banyak Hmm. ngebentuk diriku. Gimana caranya aku harus bersyukur, gimana caranya aku harus nggak terlalu memikirkan masalah yang ada, tapi kayak, ya udah kamu jalanin aja gitu. Kamu bersyukur, kamu jalanin, suatu saat ini pasti bakal berubah. Jadi kayak, itu bener-bener, buat aku tuh keep the faith gitu. Hmm. Jadi aku suka sih, menyenangkan. Eh, aku punya mentor pernah bilang gini sama aku, orang yang paling banyak diproses sama Tuhan tuh Mhm orang yang paling disayang sama Tuhan. mhm. Jadi kadang kalau kita punya pengalaman hidup yang kayak, kok kayaknya orang lain asik-asik aja hidupnya gitu kan. Kok aku harus gini gitu. Heeh. Itu kata-kata yang menyenangkan sih. Iya Tapi benar juga kalau kita akhirnya nggak ngalamin itu, nggak bisa jadi pribadi yang sebaik sekarang kan. iya iya. Dan Mm-mm. aku merasa justru kayak di titik yang, eee, itu tuh hal yang bersyukur gitu aku. Jadi sekarang apapun yang Tuhan kasih ke aku, kondisi apapun itu tuh aku kayak, alhamdulillah welcome, gitu. Karena ini pasti nanti ada hikmahnya. Ini pasti nanti kayak Allah tuh ngasih aku ini karena Allah tuh pengen ngasih aku pelajaran ini. Jadi apapun yang Allah kasih ke aku welcome. Welcome. Aku suka gitu. Kalau dulu kan kayak mengiba, maksudnya kayak sedih gitu. Kalau sekarang kayak, ya udah bahagia aja apapun itu cobaannya. Kan kayak gitu. Jadi ya makanya aku suka bingung gitu kalau misalnya, eee, titik terendah atau apa gitu cobaan hidup yang aku kayak bener-bener down banget, sebenarnya enggak, cobaan hidup tuh menurutku semuanya menyenangkan, indah gitu. Karena Wow. saat proses dan saat aku tahu hikmahnya itu kayak, wah hebat banget. Ternyata karena peristiwa ini Allah mau ngebawa aku ke titik yang ini, jadi aku bersyukur. Jadi saat ada ujian lagi, alhamdulillah gitu, Hmm. gitu. Ketika di proses yang tadi, pas kalian Heeh yang dulu kebutuhannya cukup, ekonomi heeh kalian heeh, turun, eh, oh, gimana perasaanmu terhadap lingkungan? Kan minder kah, oke. ngedrop kah? Heeh heeh. Jujur karena saat tinggal di situ aku di kampus kan, terus nggak ada yang tanya juga, ya aku nggak ngomong sama siapa-siapa. Iya loh, makanya aku pun baru tahu karena baca cerpenmu dan akhirnya cerita gitu. Iya, aku nggak ngomong sama siapa-siapa karena menurutku kayak susah sedihku
aku nggak terlalu pengen nge-share itu gitu. Aku cuma pengen orang tuh ngeliat dari aku tuh sisi positifnya aja. Aku nggak pengen memperlihatkan sisi-sisi yang kayak gitu saat itu. Aku lebih pengen orang lihat, oke, aku semangat nih. Oke, aku tetap jalan di UPS apapun yang terjadi gitu. Oke, mungkin aku kesulitan ini dan itu, cuman mereka nggak perlu tahu gitu. Yang penting mereka tahu uh, tugas-tugasku di UPS itu selesai, itu aja. Aku ngerasa mereka nggak perlu tahu. Bukan karena aku minder, aku nggak minder sama sekali. Cuman aku ngerasa mereka nggak perlu tahu. Hmm. Itu sih. Ya, ya. Berarti sebenarnya bukan yang menutupi ya, tapi kalau misalnya ada bertanya pun dia tetap mau cerita aja ya. Apa aku ceritain? Tapi yang nggak ada yang nanya. Soalnya aku kelihatan baik-baik aja. Iya loh, tetap ceria, ketawa. Iya, aku tetap Memang kelihatan benar, baik-baik aja. benar ya katanya kalau kadang nggak kita sadari itu orang paling banyak ketawa tuh yang paling banyak nangis. Ya. Karena udah gila bang. Jadi ketawa, diketawain aja. Kayak gitu. Oke. Mm-mm. Oh, gimana responmu melihat perjuangan orang tuamu waktu itu? Responku. Gimana ya? Aduh. Ya, maksudnya saat yang kayak gitu kan. Terus, aduh, aku pengen nangis. Maksudnya, keselin emang. Maksudnya, dengan kondisi yang kayak gitu, mereka tetap kayak berusaha buat ngebiayain aku kan. Ya udah aku berterima kasih banget lah. Maksudnya ya hebat gitu. Mereka tuh hebat. Ya, maksudnya itu kan gak gampang ya. Itu kan gak gampang, walaupun rezeki itu pasti ada aja, tapi itu gak gampang. Tapi mereka bisa ngasih aku kenyamanan gitu. Ngasih aku tetap tempat tinggal yang baik, makanan yang enak gitu. Dengan semua keterbatasan yang mereka punya, itu hal yang paling aku syukuri sih. Tuh. Dan kayak aku berharap ya, semoga mereka dikasih kebahagiaan terus sih. Karena Amin. perbuatan baik yang mereka lakukan buat aku gitu. Ya itu sih. Amin. Aku makasih sih sama kedua orang tua aku. Gitu. Oh, Nangis kan tuh. ketika di momen itu Hah? kebutuhanmu di kampus tetap terpenuhi. Tetap. Wow. Alhamdulillah tetap. Aku bilang hebat kan. Iya, Ada makanya. ada Apalagi apa? apa? Apalagi apa? Ya apalagi tahu sendiri kalau UPS tuh kan pengeluarannya lebih gede ya. Itu di momen yang waktu beli-beli susu kan? Setelah itu, mucuk. Oh, ya. Setelah itu. Tapi aku tetap membeli susu dan membeli apapun itu yang aku mau. Waktu kejadian itu ada nggak perasaan kayak, oh aku harus jadi anak yang berhasil nih, aku harus jadi anak membanggakan orang tua, aku harus ngelakuin apa ya biar beban mereka setidaknya berkurang gitu. Ada perasaan kayak gitu? Karena aku kayak anak perempuan pertama, udah anak perempuan terus yang pertama gitu, targetku adalah aku mau nanti orang tuaku nggak sulit lagi. Jadi aku pengen take over itu. Amin. Jadi nanti mereka nggak susah. Jadi untuk adik-adikku biar nanti sama aku gitu. Itu yang aku pengen dari dulu tuh. Aku pengen take over itu. Jadi mereka oke, pas aku aja mereka susah. Tapi pas nanti adik-adikku mereka nggak akan terlalu merasakan itu gitu. Jarakmu sama adikmu emang berapa tahun? Yang paling jauh itu 16 tahun. Apalagi SMA. Enggak, 16 tahun tuh dia kelas 4 SD sekarang. Terus ada yang kelas Oh, 1 SMA. aku kira umurnya 16 tahun. Enggak. 16 tahun. Oh, Paling kecil adikku tuh 4 SD. berarti sekarang dengan kondisimu sudah bekerja,
sudah mulai bantu dong? Alhamdulillah, alhamdulillah. Hmm. Iya, alhamdulillah iya. Oke. Mhm. Oh, salah satu cara membagian orang tua kan sudah lulus kuliah, Mhm, sekarang sudah bekerja, kayak gitu. mhm. Selanjutnya kan memilih pasangan hidup juga itu penting kan? Betul betul. Apa? Gimana? Orang tua bilang, kapan? Apa? Orang tua panggil Yara apa? Yara Yara. Oh Yara, nggak panggil kakak atau apa gitu nggak ya? Enggak. Berarti apa? Kapan Yara gitu? Enggak. Oh, aku nggak tahu ya. Orang tuaku tuh sama aku, rada apa ya, ada adikku buka pintu. Oke. Gimana ya, mereka tuh apalagi ayahku tuh pasti bilang, "Coba tanya." Jadi ayahku kalau nanyain soal itu sama Tanya itu sama adekmu. enggak, nanya sama ibuku. Oh. Kayak, "Coba tanyain Yara udah ada atau belum?" Kayak gitu. "Coba tanyain Yara dia mau ininya kapan?" Kayak gitu-gitu kan. Nanya sama ibuku mungkin karena takut aku sedih apa gimana gitu kan. Nah, ibuku ya menyampaikannya kadang pakai kode kayak, "Ini anaknya cucunya mama habis lahiran." Terus kayak, "Yara emang udah ada belum? Apa belum ada? Yara mau gimana-gimana." Bridging-nya pakai tetangga. Sampai di titik yang akhirnya aku bilang sama ibuku, "Mama, jadi kan, aku tipe orang yang percaya kalau misalnya doa ibuku tuh jauh lebih cepat daripada aku." Mhm. Ya kan, daripada doaku, ya kan. Mhm. Aku orang yang percaya itu. Sampai akhirnya aku bilang, "Mah, Yara lagi ngedoain ini nih. Yara lagi ngedoain ini nih. Ma, tolong dong Mah redaksi doa Mama biar sama kayak Yara. Jadi mungkin gitu, biar cepet terkabul," aku bilang gitu. "Mah, ini orangnya gini. Mama doain sama Allah gini juga ya." Jadi aku kayak kong kali kong gitu sama ibuku ngedoain Mhm. hal itu gitu. Walaupun, mungkin sekarang belum, tapi dalam perjalanan mungkin ya, aku nggak tahu. Ya gitu, aku nyocokin doaku sama ibuku. Jadi orang tuaku tahu kalau aku nih nggak nunda gitu. Hmm. Aku nggak nunda, aku juga nggak menghalangi orang-orang buat deket sama aku, enggak. Aku nggak nunda, aku nggak menghalangi, cuman emang kan proses kan beda-beda tuh Bang, buat dapetin orang yang Iya, cocok, ya iya. kan. Makanya aku bilang sama ibuku, "Mah, doanya biar sama ya," kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ya udah. Jadi mereka juga nggak mikir aku menunda atau nggak mikir aku iniin karir dulu gitu kan. Jadi pesanku ke orang tuaku kan dapat juga, kalau aku juga sama usaha gitu. Jadi biar mereka Hmm. dapat pesan itu juga dariku, tanpa aku harus ngomong. Berarti keluarga kalian keluarga yang unik ya. Iya lumayan. Padahal papanya mah tinggal nanya doang gitu, tapi dia pakai jalur birokrasi. Iya, padahal mungkin kan kalau misalnya ayah kan justru dia punya kekuasaan yang lebih gitu kan buat nanya itu. Cuman karena dia memikirkan perasaanku, aku nanyanya lewat ibuku. Ibuku nanya sama aku juga pelan-pelan banget, awalnya kode-kode dulu, akhirnya nanya beneran gitu-gitu. Nah, akhirnya aku bilang, "Ya udah Mah, Yara ada nih gini, coba didoain ya, orangnya gini," gitu aku gituin. Hmm. "Coba didoain, kali aja cepet terkabul ya kalau mamanya doain juga," gitu. Jadi aku bilang sama mamaku biar doa kita sama. Paling nanti papamu kerasnya sama si cowoknya tuh. Belum tentu, Iya belum dong. tentu, belum tentu. Oh iya juga sih. Tapi aku Karena berpandangannya gini, sama eh, anaknya dia lembut nih, dia sayang banget sama anak gadisnya nih. Jangan heeh, sampai anak gadisnya ini sama cowok yang sembarangan, dia pasti kayak, lu heeh. siapa lu, bibit bobot bebet gimana gitu. Nah, ayahku enggak gitu, Bang. Oh iya enggak. Nah, ini adalah hikmah dari aku tidak pernah membawa siapapun ke rumah. Jadi Oh iya. sekalinya aku bawa, dia udah tahu kalau ini adalah Malika. Oh iya. Iya. Iya kan? Itu hikmahnya, aku nggak bawa sembarangan cowok ke rumah. Jadi sekalinya aku bawa itu Malika memang. Hmm. Itu hikmahnya, tuh. Ya, 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 Mungkin ya. nggak terlalu gimana, karena orang tuaku tahu pilihanku gitu. Gaya Oke. banget kan? Jadi sekarang Malika udah dirawat seperti anak sendiri. Malika
Ya, nggak tahu. Aku lebih milih nggak mau menjawab itulah. Nanti ya kalau misalnya Malika Oke, udah ada, aku ya kasih sudah. tahu Abangnya. Aku tanya gini deh, Malika lagi di masa apa? Apa? Masa memupuk atau Mhm. sebentar lagi mau panen? Itu juga kayak nggak bisa aku kasih tahu. Karena aku takut suatu saat dia nonton ini gitu. Jadi aku tuh kayak, "Ah, enggak deh, enggak." Ya, siapa tahu nanti aku nikahin maksudnya Malika Malika yang mana gitu kan kita nggak paham ya. Loh, kan Bukan, maksudnya kita kan nggak tahu nih, heeh, siapa nih ke depannya nih. Bisa jadi Malika yang aku ngomongin sekarang mungkin emang buatku atau mungkin bukan buatku gitu kan. Jadi daripada nanti suatu saat, Malika yang bener-bener akhirnya ter-publish itu bukan Malika yang kita ceritain sekarang, untuk mencegah hal itu, makanya aku gini-gini. nggak mau ngomongin. Malika tuh, aku nggak setuju kalau Malika di tangan Tuhan. Malika, jadi Karena Allah itu menciptakan heeh manusia, heeh, memberikan hak secara bebas kepada manusia gitu. Bahkan Allah nggak bisa memaksakan umatnya untuk percaya sama dia gitu. Kita harus secara sukarela gitu. Begitu heeh, juga menurutku untuk pasangan, kita iya yang mas, menentukan. iya Tapi iya, memang konsekuensinya tanggung sendiri gitu. betul betul betul. Heeh, Nah, mhm mhm. jadi memilih Malika ini sudah sampai sejauh mana? Intinya dalam proses memilih Malika, eee, ada Malika yang baik, tapi ternyata nggak bisa diolah menjadi kecap yang enak, ada Mhm. Malika yang nggak terlalu baik buat jadiin kecap gitu loh, Bang. Oh, aku nggak terlalu Oh. bisa ngomongin itu. Intinya nanti kalau udah publish Malikanya aku kabarin Abang ya. Oke, siap. Malika. Ada target nggak? Apa tuh? Eh, Umur? Umur pasti. bukan umur. Tahun? Iya. Oke. Abang tahu target diet itu selalu ada di setiap tahun? Dong. Iya, Oh, begitu gini target gini 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 gini. Kita kita benerin mindset. Oke, gimana gimana? Awal tahun aku dibombardir dengan kayak gitu juga. Nah, Biasanya nih resolusi heeh, eh apa ya bisanya? Bisa punya rumah, punya mobil, pengen heeh, pengen six pack, cewek pengen langsing, saya gitu-gitu kan. heeh, heeh. Resolusi 2021 jangan mengulang resolusi 2020 yang tidak terlaksana di 2019. Jangan kayak gitu. Tapi akhirnya dibilang, kami kemarin habis ngobrol dibilang gini, coba buat satu resolusi yang jelas mampu kita kerjain. Akhirnya aku buat resolusi gini, aku pengen mengurangi lipatan perut karena selama pandemi tinggal di rumah terus dengan cara push up 10 per jam Mmm, kayak gitu. Jelas tujuannya apa yang harus dilakukan jelas gitu. Nggak usah oke, muluk-muluk gitu. Bukan heeh, mengecilkan kuasa Allah, bukan. mhm, Bukan mhm, mengecilkan kuasa Tuhan, tapi pada akhirnya kan keputusan ada sama kita kan. mhm mhm, Nanti sisanya baru mestakung kan. iya iya. Jadi apa langkah nyatanya gitu. Itu harus ditentuin dengan Aduh, jelas. aku kayak harus ini Bang, sebelum membicarakan itu tuh aku kayak lagi bikin alat saringan gitu loh di kepalaku. Oke, oke. Eee, Langkah nyata ya? Aduh, Berarti langkahnya komunikasi udah intens lewat chat, telepon, video call. aduh, mau ngomongin itu. Allah. Baiklah, kita skip, kita skip, kita skip. Oke, Oh, kita skip, Malika. waktu kemarin apa nyari kerja Nah, kan pasti PR kan. Aku pun wah, melewati masa-masa itu. yap, Ditanya udah kerja atau belum, iya iya. gajinya berapa, kerja di mana kan itu jadi momok kan. Heeh heeh. Gimana pengalamanmu sendiri? Wih,
Pengalamanku lucu juga sih, lucu banget. Jadi kan aku lulus tuh, lulus ada pengalaman lucu, Bang. Aku kan lulus tuh, ya kan. Pas lulus itu pas banget nggak sih itu pembukaan Mahkamah Agung, Iya iya iya. ya kan? CPNS Mahkamah Agung. Nah, itu aku ikut CPNS Cakim, ya kan? Aku ikut, terus kayak saat aku ikut itu emang emang aku anaknya sok-sok idealis Abang ya, Abang tahu. Saat aku ikut CPNS Mahkamah Agung, aku nggak mau ikut yang lain. Jadi aku nggak nyari kerja yang lain tuh. Aku dia doang, fokus. Jadi aku mikir gini, kita kan nih, aku saat itu ya, yang aku pikirin adalah saat kita mau manah sesuatu, ya kan, kita harus jelas nih targetnya satu aja. Jadi kalau kita nggak fokus, nanti semuanya nggak dapet, aku bilang gitu. Jadi aku mau fokus ke satu aja, aku manah, aku bilang gitu kan. Gaya lah aku nggak nyari kerja, aku cuman ikut yang CPNS Mahkamah Agung doang, memang. Nah, gitulah kan, seleksi pertama lolos, ya kan, tahap satu tuh yang apa, Berkas, administrasi pertama, terus habis itu yang kompetensi dasar lolos, ya kan. Terus habis itu tes yang terakhir tuh wawancara. iya, pokoknya udah sampai diwawancara, pokoknya aku bener-bener udah sampai tahap terakhir. Udah sampai tahap terakhir di seleksi Cakim, ternyata saudara-saudara, jadi tuh ada pengumuman, Bang. Nah, di kertas pengumuman itu tuh, pertama itu yang dikasih tahu namanya dulu. Nah, keterangan lolos nggak lolosnya tuh kita harus ngeliat di sampingnya. Nah, waktu baca itu, aku sempet ngira aku lolos. Nggak lolos. Dan orang-orang di sekitarku ada yang ngucapin selamat ke aku. Hmm. Karena nama aku ada di pengumuman itu. Hmm. Dan aku sempet seneng banget karena aku lolos. Ternyata setelah lihat keterangannya, saya nggak lolos. Padahal itu udah banyak waktu itu tuh yang ngucapin selamat ke aku kayak Anan, Agung, apa gitu-gitu kayak ini sebenarnya aku malu juga. Jadi itu ada sedihnya, ada malunya karena aku udah sempet seneng itu lolos tapi ternyata nggak lolos. Itu malunya. Sedihnya ya aku beneran nggak lolos. Apa aja aku tahu orang tua aku pengen banget kan aku lolos di situ, cuman aku nggak lolos kayak gitu. Kayak gitu. Ketelitian itu memang perlu ya. Iya, dan itu sebenarnya harus disalahin juga Bang, orang yang nyelamatin aku. Parah emang, aku udah terlanjur seneng kan, ternyata nggak lolos kan sedih juga. Di sampingnya kan jelas keterangannya kan? Enggak di sampingnya kayak harus baca apanya dulu gitu, aku lupa. Oh, ngerti 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 ngerti. Iya, tentang kayak komponen-komponennya gitu dan Iya ya, ternyata tahu saya tahu. tidak lolos. Ada angkanya kan? Heeh. Iya ya, tahu Nah, tahu tahu. setelah itu tuh, kan Cakim tuh udah selesai tuh. Terus aku coba nyari kerja di tempat-tempat lain. Nyari, kayak dipanggil 1, 2, nggak ada yang dapet kan. Nggak ada yang dapet, sampai Bang, aku pernah dipanggil kerja di ini, model-model retail-retail gitu. Kirain tadi beneran jadi model. No, mana mungkin aku jadi Karena model. ada bisa model pakaian hijab. Wah, tidak. Aku mukanya tuh nggak fotoable, Bang. Aku tuh cantikan dilihat langsung. Oke. Ya, itu apa ya aku tuh sempet diwawancara gitu untuk jadi kayak apa ya namanya tuh aku nggak tahu lah istilahnya pokoknya kayak di maaf kayak Indomaret, Alfamart Hmm. gitu kayak di tempat-tempat yang kayak gitu soalnya waktu itu aku kayak udah desperate banget kan nyari kerja sampai udahlah apa aja aku ingin cuman bahkan untuk diwawancara di situ pun aku nggak dapet gitu saat itu Oh, ya itu bahkan itu bukan karena nggak nggak mampu, tapi kan dilihat secara ya kriterianya. ya emang kualifikasinya mungkin emang aku bukan di situ Terlalu tempat rendah lah buat Tiara di situ. iya bukan di situ tempatku cuman ya waktu itu aku kayak desperate gitu kan desperate banget akhirnya aku PKPA ya kan akhirnya ya Hmm. udah deh aku mau coba nih PKPA nih walaupun aku belum ada uang juga kan akhirnya aku pakai uang orang tuaku
Sedih juga sih itu. Maksudnya orang tua aku masih begitu kondisinya, terus aku pakai uang mereka buat PKPA. Akhirnya aku PKPA, dan setelah PKPA, selama PKPA nih aku ngikutin caranya Bang Agus. Gimana? Abang tahu yang kata jalan keliling Jakarta naruh-naruh CV gitu? Iya, ya, tahu-tahu yang jalan Itu Sudirman. salah satu cara yang aku lakuin. Jadi tuh sampai sepatuku tuh sebulan itu bisa jebol satu. Sepatu satu tuh bisa jebol. Jadi sebelum berangkat PKPA itu aku keliling-keliling buat naruh-naruh CV-ku gitu. Dan itu sepatuku jebol. Dan alhamdulillah tidak dapat. Di jalan itu nggak dapat. Dan alhamdulillah dari jalan itu aku nggak dapet, terus aku baru dapat itu setelah aku lolos PKPA. Ada temanku orang, dia tinggal di daerah Bogor, nah terus ngasih tahu aku kalau ada kantor hukum di sana, jadi aku coba di sana. Dan saat aku coba di sana, nggak nggak maksudnya bapaknya bilang aku cuma bisa nampung kamu untuk belajar, tapi nggak bisa ngasih take home pay. Dan saat itu aku iyain. Aku nggak apa-apa daripada aku nggak ngapa-ngapain. Oke. Dan aku di situ berapa bulan ya, 3 bulan sampai 4 bulan gitu nimba ilmu di situ. Dan emang nggak digaji dan nggak dikasih. Aku inget banget uang yang bapak itu kasih ke aku itu 50.000 3 kali, 150.000 selama 3 bulan itu uangku. Wow. Cuma 150.000. Sampai akhirnya aku dapet kantor hukum di Jakarta, dan itu sih menurutku ada titik yang lebih baik. Cuman saat aku dapet kantor hukum di Jakarta, bergejolak lagi hidup keluargaku. Ada lagi pergolakannya. Apa itu? Pergolakan yang bikin akhirnya aku ngambil keputusan, udah mah pah berhenti dagang aja. Biar ini kebutuhan sama aku aja semuanya. Itu. Saat aku udah di Jakarta. Dan akhirnya bisa? Alhamdulillah cukup. Tapi memang aku nggak nabung. Karena nggak ada kalau buat nabung. Wow. Gitu. Ini nggak apa-apa kan cerita kayak gini ya Bang ya? Nggak apa-apa lah. Justru dengan cerita kita bisa ngasih manfaat buat orang kan, seperti yang Amin. tadi kita bahas. Amin. Kan ya, dan itu udah berlalu juga. Wow. Dan ya setelah aku dapat pekerjaan di kantor hukum Jakarta, keluarga aku kayak gitu, aku bilang ya udah kita berhenti dagang aja. Dan akhirnya kayak seluruh kebutuhan rumah tangga itu sama aku, alhamdulillah. Dan Wow. memang itu yang aku pengen kan. Ya. Dan memang itu yang aku pengen. Gitu. Tuhan yang menjawab doa ya. Iya, benar. Dan benar-benar doamu udah terjawab. Tinggal menunggu jawaban doa Malika. Iya, tinggal nunggu Malika, Bang. Sumpah, maksudnya Tuhan itu benar-benar ngejawab doaku sih, Bang. Semua doaku kayak, aku misalnya punya resolusi nih. Resolusiku adalah waktu tahun itu adalah aku mau berkurban. Nah, Tuhan kasih itu. Terus resolusiku yang bilang aku mau take over keluargaku, Tuhan kasih itu. Kayak hampir nggak ada resolusiku tuh yang Allah tuh nggak kabulin. Itu pasti dikabulin, kayak cepat atau lambat. Pasti Allah kabulin. Apa? Yang terakhir, yang berarti berkorban itu 2020 kemarin? Iya, 2020. Oh enggak, pertama kali itu 2019 aku bilang, aku pengen, waktu aku nganggur ya, aku pengen banget 2019 itu aku bayar zakat keluarga aku, dan aku pengen kurban. Dan bisa? Dan kelaksana. Aku bisa zakat keluarga aku bisa kurban 1 kambing waktu itu. Aku pengen take over keluarga aku tuh udah lama, alhamdulillah kecapai juga di 2019. Wow. Terus ada keinginan aku dulu, aku pengen banget bisa jalan-jalan gitu kan. Maksudnya pengen bisa kemana-mana, tapi nggak pakai uangku. Alhamdulillah di ada tugas keluar pekerjaanku kota. sekarang, ya ada jadi kayak gitu. Jadi ya Malika on the way. Oke. Aku percaya Nikmati. itu. Dinikmati. Ya, aku nikmati prosesnya sekarang. Wow. Kalau kita masih lagi sendiri tuh, kalau pergi-pergi keluar kota tuh enak-enak aja. Tapi ketika udah punya pasangan, udah punya keluarga, nanti susah. Jadi itu prosesnya harus dinikmati. Iya, benar-benar. Benar-benar. Oke. Sekarang ke ini, yang tadi sempat aku udah singgung. Dulu kan Yara
Kita pertama kali kenal kan nggak pakai hijab, Oh, terus pakai sekarang pakai Bang, hijab. pakai tapi masih ini, masih suka lepas ya nggak sih? Iya, Mhm. kadang kayak, "Loh, kok loh?" Gitu kan. Terus Iya iya iya. apa, gimana sih prosesnya? Waktu itu kan seingatku aku udah pernah nanya, tapi Yara cuma bilang, "Ya pengen aja," atau, "Aku udah dapat hidayah," gitu. Tapi gitu doang gitu. Nggak ada kesempatan untuk menggali lebih dalam. Oke oke. Mungkin itu titiknya itu aku mulai jadi Bang, aku ini sebelumnya itu bukan muslim yang taat, mungkin sampai sekarang juga ya, masih banyak kekurangan gitu. Mhm. Jadi, Abang lihat aku pakai kerudung, terus kadang lihat aku nggak pakai kerudung ya kan, dan kalau Abang notice, aku tuh juga nggak sholat. Oh, kayaknya enggak. Iya, sholat-sholat orang-orang inilah, orang yang kalau misalnya ada orang aku sholat, kalau nggak ada orang aku nggak sholat, Ya ya, berarti gitu. kan biasanya pas kita ada kegiatan, "Entar lagi azan, ya udah salat dulu." Berarti Iya iya pas iya, iya pas kami sebenarnya ada pas sholat ya? iya. Ya aku buka aib buat ya pas, kalian ada aku sholat, pas kalian nggak ada aku tidak sholat. Wah, luar biasa. Dulu Mmm, aku kayak gitu. Dan akhirnya aku di titik di mana aku ngerasa kayak aku tuh nggak punya siapa-siapa gitu. mmm, Oke. Jadi memang ada hubungannya juga sih sama, keadaan keluarga aku, ya kan ada hubungannya juga sama itu, terus kayak ini klise banget sih, klise banget. Waktu zaman-zaman aku mau berubah itu, aku sering banget bangun pagi, dan aku tuh sering lihat ke arah matahari gitu loh, Bang. mmm. Ya kan, kayak orang-orang puitis banget, terus kayak aku sering banget ngeliat ke arah matahari, terus tiba-tiba aku nangis. Wow, Iya, kayak kayak aku aku nggak punya siapa-siapa gitu. Nggak ada satupun yang bisa aku andalkan dalam hidup aku gitu. Misalnya, bahkan diriku sendiri aku nggak bisa ngandelin gitu. Aku nggak tahu gimana caranya bantu orang tua aku, terus aku nggak tahu gimana caranya bisa. Maksudnya waktu itu kan kayak aku juga nggak punya siapa-siapa kan, nggak punya kayak orang yang punya sahabat, cuman sahabat itu nggak bisa ngebantu aku gitu. Sahabat itu cuma bisa denger, cuma dia nggak bisa ngasih solusi, dia cuma bisa denger dan ada buat aku. Tapi nggak bisa ngasih aku solusi, nggak bisa menyelesaikan masalah aku, karena faktor keterbatasan dia sebagai manusia, ya kan? Dan saat itu aku ngerasa aku nggak punya kekuatan apa-apa, aku nggak punya siapa-siapa, dan aku ngerasa, "Oh ya, aku udah terlalu jauh sama Tuhanku," gitu. Kenapa aku nggak mmm, balik aja gitu, kenapa aku nggak ke Tuhanku aja gitu, iya. gitu. Karena itu sih. Pada akhirnya Iya sebaik-baik apapun orang sama kita, kita nggak akan pernah bisa bergantung sama dia. iya, karena keterbatasan bukan karena dia bukan orang baik, bukan. Tapi Mhm, karena keterbatasan dia sebagai manusia, dan kita membutuhkan kekuatan yang lebih untuk menjalani hidup. iya, Bukan kekuatan dari dalam diri kita, bukan dari orang, tapi di luar itu yang lebih powerful, dan aku ngerasa aku nggak bisa nemuin itu di siapapun kecuali di Tuhanku. pada akhirnya Tuhan adalah tempat kembali, Yap selain rumah dan keluarga. yap, dan kalau sekarang aku ngerasa Tuhan itu bukan hanya tempat kembali. Semua Apa? tempat tempat aku memulai, tempat aku curhat, tempat aku bahagia, tempat semua hal dalam kehidupan aku itu Tuhanku. Oh, Nah, sekarang itu sih. Kalau beruntungnya si Malika ya. ya bener Bang, serius Bang. Iya. Gitu. Kadang tuh kita nggak sadari dalam membantu itu ada 3, dana, daya, dan Mhm doa. mhm. Kadang ada orang nggak bisa bantu dana dan daya, tapi kita nggak tahu ada banyak orang yang menyebut nama kita dalam doanya, Iya selain orang tua. iya iya. Hmm. Dan Berarti memang apa? Nggak lanjut. ya dan memang sahabat-sahabatku kayak waktu itu kan Hafiza, Maftuha gitu ya, ada buat aku. Cuman aku pun nggak pernah cerita masalah ini sama mereka. Aku bener-bener mendem sendiri, coba cari solusi sendiri, dan karena aku tipe orang yang aku kalau misalnya mereka nggak bisa kasih solusi, aku nggak mau cerita.
Hmm, Ya agak-agak gitulah aku orangnya, iya, kayak buat apa aku cerita gitu, malah nanti iya. malah sedih gitu. Jadi aku lebih baik ya udah coba cari solusi dan aku alhamdulillah nggak nemu solusinya. Makanya akhirnya aku balik lagi ke Allah dan Allah ya kasih aku banyak hal, ngasih aku banyak hal dan ngasih aku banyak bantuan sampai di titik sekarang. Alhamdulillah ya, Yara sudah dewasa. Iya. Malika akan sangat beruntung. Amin amin ya Allah. Oh, bahasa kasih itu kan ada 5 ya. Salah satunya act of service sama Mhm, quality time. mhm, Yara itu termasuk yang act of service sama quality time gitu. Jadi kalau orang pengen menyampaikan bahasa kasihnya bahwa dia senang sama kita, adalah teman kita, kalau nggak dibantu langsung, itu nggak kerasa gitu. iya, Ya. iya. Dan aku tipe yang kayak gimana, Bang? Iya kan bahasa kasih itu ada 5, ada touch, sentuhan, ada word dengan Touch. omongan, ada yang quality time dengan waktu, act of Mhm, service, dan gift mhm, gitu. Yara tuh termasuk yang lebih ke act of service sama quality time. mmm, Kalau yang aku paling nggak tiba-tiba Bang Kuku tuh. Bang Kuku tuh lebih ke word. Dia omongin yang baik-baik, dia akan senang kayak gitu-gitu. iya iya. Nah, kalau Yara tipe yang eco service sama quality time. Makanya kalau kita udah cerita ke orang dan nggak dapat feedback tuh kayak kayak kurang rasanya. Iya, bener, Ya. mhm, kurang. Nanti harus cari malika yang bisa menyesuaikan sama bahasa kasihmu. Bisa. Semoga ya dia paham ya. Amin. Berarti Iya, mmm? itulah titiknya waktu itu sampai akhirnya ya aku harus kembali ke Tuhanku gitu. Iya, itu titiknya. Terus akhirnya aku mulai belajar sedikit tentang agama gitu. Di situ aku mulai belajar. Jadi kayak, eee, aku kayak mau ngebenerin agama nih dari mana nih, maksudnya ngebenerin diriku nih, ini dari Mhm. mana gitu kan. Nggak tahu kan kadang kita tuh dari mana. Dan setiap Bener bener bener. kan punya guide, maksudnya punya nih petunjuknya gitu. Aku nggak tahu kayak, oke aku cuman sholat-sholat aja nih, kayak gitu. Aku nggak ada apa gitu ilmunya. Akhirnya aku mulai dari hal yang paling kecil, sholatku. Dan dari sholatku aku tuh minta, ya Allah kasih aku petunjuk gimana caranya aku bisa berubah lebih baik. Wow, Dan sederhana Allah tapi kasih dalam. itu. Ya, dan Allah kasih itu. Allah mulai kasih aku ilmu, Allah mulai ngasih tahu aku kayak cara berpikir untuk memfilter ilmu itu. Kadang kan memang kalau ilmu agama kalau kita nggak terlalu ini, impact-nya bisa nggak bagus juga kalau misalnya kita salah guru gitu loh, Bang. Mhm. Ya kan, impact-nya juga takutnya nggak bagus gitu. Dan Allah ngasih itu ke aku. Allah ngasih ilmu ke aku, Allah ngasih lingkungan yang baik ke aku, Allah ngasih aku sahabat-sahabat yang baik buat aku. Jadi awalnya tuh aku nol, nggak tahu apa-apa, aku cuma minta, "Ya Allah kasih aku ilmunya, kasih tahu aku caranya." Allah yang kasih dengan berbagai macam peristiwa dalam hidup aku, gitu. Untuk bertumbuh kayak gitu tuh butuh lingkungan dan komunitas yang tepat. Betul. Dan kita nggak bisa ngandelin diri kita sendiri, Bang. Heeh, Maksudnya kita harus di banget. kondisi yang kayak kita tuh pasrah, kita memang, ya udah ya Allah kita minta, Mhm. nanti Allah yang kasih jalannya. Akhirnya lingkungan akan mensupport, di Iya, lingkungannya, di komunitasnya ada mustaqim, orang-orang yang support gitu kan, mhm, mustaqim, mustaqim. iya, Oh, waktu itu mhm, apa hal pertama setelah udah mulai belajar sholat lebih serius gitu, heeh, langsung benerin uh, visual atau belum. lebih dalamin kitab atau gimana? Pertama kan aku benerin sholatku dulu. Mhm. Jadi yang tadinya aku sholat wajib hanya depan kalian, aku mulai sholat wajib dan bener-bener setiap hari gitu. Bener-bener Hmm, aku nggak bolong gitu, 5 waktu tuh aku nggak 5 bolong. waktu aman, oke. Okay. Waktu aman, terus aku minta sama Allah kan, "Ya Allah, kasih tahu aku caranya untuk menjadi lebih baik dari yang sekarang," gitu kan. Terus aku mulai ikutin waktu itu Instagram ceramah tuh. Oh, Ya dari situ tuh berarti sosial media itu pengaruh juga ya? sangat sangat berpengaruh, apalagi buat aku yang waktu itu awam banget kan. Aku ya dengerin ceramahnya siapa aja tuh aku dengerin, kayak hampir nggak, ya udah aku dengerin, akhirnya aku punya beberapa ilmu dan akhirnya punya pandangan, "Oh, seharusnya seperti ini, oh seharusnya seperti ini," tuh dari situ. Dan akhirnya aku ketemu dengan salah seorang sahabat yang memang inline sama tujuanku saat itu.
Hmm. Nah, Nimas Aksani. Hmm? Nimas, Kororo. Oh, oh ya, 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 ya. Nah itu. Dulu Dia, kan aku dia kalau Dimas juga kelihatan sih dari selama kuliah. iya, maksudnya dulunya kan aku deket-deket sama dia itu paling setelah Bulsum, Bang. Sebelum Bulsum kan nggak sedekat Oke, itu. oke. Dan Nimas itu adalah salah satu anugerah yang Allah kasih dan jawaban atas doaku. Bahwa aku butuh seorang sahabat yang memperkenalkan aku sama agamaku yang belum aku kenal itu. Itu jawabannya. Dapet kan? Oke, berarti setelah udah punya teman kayak Dimas, apa yang kalian lakuin akhirnya? Yang kita lakukan, aku sama Nimas itu apa ya? Mungkin dia nggak ngeh kali ya, kalau dia tuh berimpact sebesar itu sama aku. Dan belum pernah cerita kan? Iya, Ya, ya, ya. mungkin dia nggak tahu kalau impact dia dari suka baca bukunya dia, karena aku juga sering lihat tuh buku yang dia baca, terus impact dari cara dia berjilbab, terus impact dari cara dia beribadah itu, walaupun dia nggak ngomong sama aku, kayak aku harus apa, aku ngeliat itu di hal yang dia lakuin. Hmm. Dakwah baik akhlak, Bang. Iya, kasih contoh kayak. Ngasih contoh. Iya, jadi aku ngeliatnya dari itu. Aku sama Nilam sama Nimas kalau ketemu yang diomongin receh, Bang. Oh, kalian nggak yang ketemu bahas ayat gitu, bahas apa gitu nggak ya? Iya, kita ngebahas suara cicak, suara ayam. Kita nggak ngebahas hal deep. Jarang banget aku sama Nimas ngebahas hal deep. Tapi aku ngeliat itu dari hal yang dia lakuin. Oh, oke. Hmm. Sampai akhirnya oh, komunitas mendukung, ada Dimas kayak gitu, Dun. Setelah berapa lama setelah perenungan tadi mau titik balik, berapa lama akhirnya memutuskan untuk visual juga Wah, dirubah? berapa ya? Kayak cuma berapa bulan, Bang. Coba berapa bulan? Nggak ada setahun. Aku 2015 kan mulai kerudungnya panjang gitu-gitu. Tapi kelakuan masih kayak uget-uget gitu kan. Susah. Oh, Cuman beberapa bulan hitungannya. berubah itu kan nggak mudah kan ya. Aku yakin Yap, buat secara betul. pribadi pun itu PR banget gitu. Tapi kan Wah, susah banget. pribadi kita kan urusan sendiri kan. Iya, iya. Yang susah dikontrol kan lingkungan lagi. Iya, betul. Nah, gimana respon lingkungan? Suportif kah? Diceng-cengin kah? Jadi itu pertama kali aku nyoba kerudung panjang itu setelah liburan semester 5 kalau nggak salah. Liburan semester 5 kan pulang tuh aku. Terus aku mulai nyari-nyari pakaian yang memang cocok sama visi aku saat itu. Aku pengen kerudung yang lebih panjang, lebih dalam. Terus saat itu aku pengen untuk tidak tersentuh dengan lawan jenis aku kan. Jadi aku coba cari pakaian tuh. Dan alasan aku kenapa akhirnya aku berhijab panjang itu kayak aku pengen totalitas aja nyari ridho Tuhanku. Itu aja. Itu sih sebenarnya karena memang aku udah terlanjur sangat jatuh cinta sama Tuhanku, jadi aku begitu. Jadi aku balik ke sini naik kereta, itu tuh yang jemput Husein. Bayangin betapa kagetnya Husein jemput aku di stasiun, tiba-tiba kerudung udah panjang nggak mau dipegang tapi minta bonceng. Oh, ini apa? Rebelnya belum hilang, masih ada. Namanya orang nggak bisa Bang berubah kayak langsung blast gitu loh. Pasti kan butuh proses kan. Karena aku kayak gitu, aku di jalan di kereta itu tuh aku sempat mikir apa namanya, ini aku nanti salaman gak ya sama Husein, aduh nanti Husein kaget nggak ya, maksudnya sepanjang jalan tuh itu yang aku khawatirin. Dan sampai akhirnya aku nyampe ketemu Husein, aku nyengir gitu kan, ketawa dari jauh, dia juga kayak bingung gitu ini siapa. Terus akhirnya aku nyelundupin tanganku dan Husein gak nanya,
Bosan Hmm. nggak ngomong apa-apa. Sampai Emang tuh akhirnya anak pengertian banget sih. ya dia tuh, laki-laki, sahabat The best, laki-laki yang emang the best, mengerti the aku, best. emang Husein sih yang paling dalam mengerti aku tuh. Nah, terus habis itu, ya udah jalan pulang, dia nggak nanya kenapa aku kayak gitu. Nah, justru yang heboh adalah yang di kampus. Hmm. Kayak ya biasalah Habibie ya kan, pasti kayak, "Lu ngapain?" Gitu-gitu kan. Terus kayak, "Bowo, Kak, lu pakai hordeng apa?" Kayak gitu. "Kak, lu hordeng dipakai?" Kayak gitulah omongannya Bowo kan. Ya udah, tapi aku kayak, ya udah, kalau aku mikir gini, kalau mereka emang beneran temanku, pasti apapun perubahan aku, mereka bakal mencoba menerima, sepanjang itu perubahan baik ya. Pasti mereka bakal nerima dan alhamdulillah mereka nerima-nerima aja kok. Aku tetap main sama mereka, tetap bisa ketawa-ketawa walaupun kadang berbeda pemikiran, aku ngerasa mereka itu orang yang sangat dewasa sama perbedaan pemikiran sih. Kan memang orang tuh pasti beda pemikiran kan, gimana cara kita nanggepin aja. Kalau kita Hmm. beda pemikiran sama orang bukan berarti kita harus keras sama orang itu kan, emang otaknya aja yang beda, ya kita harus terima itu. Dan itu kedewasaan itu yang sekarang jarang sih orang punya, dan teman-temanku Iya. dulu punya itu, kedewasaan itu. Jadi ya alhamdulillah walaupun mereka ngeledekin aku, ya sebentar doang ngeledekin ya, ngeledekinnya juga tuh penampilanku, bukan cara berpikirku. Hmm. Itu sih, supporting sistemku, teman-teman UPS itu. Ketika akhirnya sudah berubah itu, Mhm, ada nggak orang yang akhirnya nanya dengan serius, mhm. emang ngalamin apa ya Ra, kok akhirnya bisa kayak gini gitu? Aku ada yang nanya sama aku, "Yara deket sama ustad ya?" Kayak gitu. "Kamu mau nikah sama ustad mana? Kok tiba-tiba berubah kayak gitu?" Ada yang nanya kayak gitu, Bang. Terus aku bilang, "Enggak deket sama ustad mana-mana." Aku juga ya sama kayak jawaban aku ke Abang, aku nggak ngasih jawaban yang deep. Hmm. Aku ngasih jawaban seadanya aja, aku pengen berubah gitu, udah aku pengen berubah jadi orang yang lebih baik daripada yang dulu, udah segitu aja. Jangan bilang ini pertama kali cerita detail khususnya sama teman-teman di lingkungan UPS dulu. Iya, ini pertama kali. Wow. Cuman Nah, beberapa orang yang tahu, dan bahkan kayak, landasan aku pertama kali aja ini baru, ini aku bilang. Maksudnya wow. karena keluarga aku gitu-gitu tuh ini. Ke papa mama, ke keluarga. Tidak tidak, Wow. enggak, aku nggak cerita. Ibuku cuman kaget aja. Terus aku bilang, mmm, ayah sama ibu kan takut aku ikut aliran-aliran yang gitu-gitu kan. Iya, 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 iya. Kan yang bahaya-bahaya gitu kan. Aku bilang, "Mama, Papa percaya aja sama aku. Aku bukan tipe, maksudnya aku tuh bukan orang quote and quote ya, bukan tipe orang yang bodoh gitu, quote and quote ya. Aku tahu apa yang aku lakuin gitu." Ya. Sampai tuh dulu dulu tuh orang di rumah, juga jarang sholat sama kayak aku. Hmm. Dan Yara dipulihkan, keluarga pun ikut dipulihkan berarti. Yep, Berarti sekarang keluarga pun sudah, sholat. Hmm, wow, keren, keren. itu hikmahnya, Bang. Memang Allah sayang banget sama Yara. Amin, semoga selalu, amin. Dan akhirnya bertahanlah sampai sekarang dengan semua proses kehidupan. Yep, dengan banyak kekurangan pastinya yang masih harus dibenerin. Wow, kau harus ikut komunitas ini, Yara. Pertama, nulismu harus dikencengin, khususnya pengalaman hidupmu. Yang Heeh, kedua, coba ikut komunitas perempuan berhijab atau mhm. gerakan-gerakan dalam perempuan. Karena aku yakin itu akan sangat banyak berdampak baik buat orang-orang, khususnya perempuan yang masih dalam perjuangannya gitu untuk proses pendewasaan. Iya, iya, bener, bener. Wow. Bener kan? Ini kayak kayak gampang gitu buat bilang orang yang paling banyak ketawa dan orang paling banyak nangis gitu. Iya, Mungkin nggak bisa spesifik cerita pas mhm, nangisnya kapan aja gitu. Tapi kan perjalananmu nggak mudah sampai sekarang gitu. mhm.
Dan yang Oke. harus digarisbawahin sih kalau menurut aku dalam hidup itu, mmm, jangan nganggep ujian yang sekarang kamu lagi jalanin itu sesuatu yang buruk gitu. Karena buruk Hmm, atau enggak itu tuh cuman kacamata kita. Cuman pendesain ceritanya itu tuh nggak pernah menganggap itu adalah hal yang buruk. Itu tuh hmm. hal yang baik, tapi kamu belum tahu aja. Ya, Tuhan memang penulis yang baik sih, khususnya dalam skenario Betul kehidupan. betul. Iya, ya kan? Berarti sekarang dengan tujuan hidupmu untuk memberikan manfaat sebanyak mungkin buat orang, sesuai Heeh dengan ridho Allah, heeh, jadi udah berproses kan ke arah situ gitu. mhm, Nah, berpro selanjutnya yang mau aku tanya, apa harapanmu buat wanita-wanita di luar sana yang mhm, kurang lebih punya pengalaman sama gitu, hidupnya lagi sulit, cara ekonominya lagi sulit, khususnya di masa pandemi kayak gini. Apa heeh yang heeh. apa harapanmu buat mereka? Apa yang pengen kamu sampaikan? Yang pengen aku sampein itu, mmm, apa pun itu kondisinya, bahagia aja. Simpel, sederhana sih maksudnya buatku, apa pun kondisinya udah kamu bahagia aja. Karena kamu nggak tahu kondisi besok itu kayak apa, mungkin lebih sedih, atau mungkin lebih menyenangkan, tapi kamu bahagia aja. Karena kamu tuh hidup ya yang kamu hidup ini cuman hari ini. Jadi, hal sekecil apapun yang bisa kamu syukuri dalam hidup kamu, kamu syukuri itu, gitu. Karena nggak semua orang punya itu. Dan anggap semua orang itu mulia gitu, jangan pernah ngerendahin orang lain. Muliain orang lain. Karena nanti walaupun kamu nggak ngarepin balasan itu dari orang lain, akan ada hal-hal kecil, kejutan-kejutan yang Allah kasih karena kamu memuliakan orang. Itu pasti Allah kasih. Itu sih, Amin. pertama bahagia, yang kedua muliain orang lain. Itu, Ya, pesanku. kebahagiaan kita bukan ditentukan lingkungan, keputusan dari dalam. Yep, bener. Ah, Wah, wow. Terima wah, kasih Ara, obrolan kita lama ya, Bang? dalam sekali. Ya loh, ini sekali berapa lama sih kita ngobrol, Bang? Kalau di total 2 video yang kita buat sudah hampir 3 jam. Wah, parah. Lama banget ini, lama banget. Oke, terima kasih Ara, terima kasih udah sharing, udah cerita. Iya, Bang, sama-sama. Makasih juga Oh, udah nyediain tempat untuk aku bercerita, asik. yoi. Mhm, Semangat buat menulis, soal tulisan nanti kita lanjut. amin, yap, siap. Hmm, buat teman-teman, buat Mas Bro dan Mbak Bro yang mendengarkan obrolan kita hari ini, harapannya bisa beri manfaat buat kalian. Kalau kalian dapat sesuatu, boleh dong komentar di bawah. Atau kalian pengen kasih saingan buat Malikanya Yara juga boleh komentar di bawah. Oh, Alika Alika. Aduh. Kita lanjutkan di obrolan-obrolan selanjutnya. Era, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bang. Dah. Dah, ceritanya udah